Komitmen pemerintah memberantas korupsi kembali dipertanyakan seusai pembebasan bersyarat terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto. Padahal, pada banyak kesempatan Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahan yang dia pimpin akan sangat tegas memberantas korupsi. Terakhir saat berpidato di hadapan MPR dalam sidang tahunan 16 Agustus lalu, Presiden Prabowo mengakui bahwa korupsi merupakan masalah besar bangsa Indonesia. Prabowo bahkan mengatakan perilaku korup ada di setiap eselon birokrasi, institusi, dan organisasi pemerintahan hingga BUMN sampai BUMD. Ini bukan fakta yang harus kita tutupi. Setelah 299 hari memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui seberapa besar tantangan kita. Seberapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Demikian kata Presiden. Lebih lanjut, Presiden bahkan mengutip sumpah jabatannya, yaitu harus melaksanakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dia harus memimpin pemberantasan korupsi serta semua penyelewengan di lembaga eksekutif dan pemerintah. Namun, komitmen pemerintah memberantas korupsi ibarat jauh panggang dari api. Pada hari yang sama, saat Presiden Prabowo berpidato di hadapan MPR, mantan Ketua DPR Setia Novanto bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Sebelumnya, pemerintah juga mudah memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang terbukti bersalah di pengadilan karena melakukan penyuapan dalam kasus Harun Masiku. Setia Novanto divonis bersalah dan dihukum 15 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan KTP elektronik pada 24 April 2018. Padahal, kasus korupsi KTP elektronik merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Namun, Mahkamah Agung pada 4 Juni lalu memotong hukumannya menjadi 12 tahun 6 bulan setelah Setia Novanto mengajukan peninjauan kembali. Selama menjalani hukuman, pemerintah total memberikan remisi kepada Setia Novanto sebanyak 28 bulan 15 hari. Pada 16 Agustus 2025, Setia Novanto resmi bebas bersyarat. Sejumlah pihak dari KPK hingga penggiat anti korupsi mempertanyakan betapa mudahnya remisi diberikan kepada narapidana korupsi seperti Setia Novanto. Sebelum Setia Novanto, banyak sekali narapidana terkenal kasus korupsi yang juga dengan mudah mendapatkan remisi. Pemerintah memang sempat mempersulit pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi melalui peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012. Koruptor baru dapat remisi kalau dia menjadi justice kolaborator. Namun PP tersebut kemudian dibatalkan oleh MA pada tahun 2021. Meski diakui bahwa korupsi yang membuat Indonesia sulit menjadi negara maju, adil dan makmur, upaya memberantasnya tidak pernah sungguh-sungguh. Penegak hukum yang bersih sebagai syarat utama agar tindak pidana ini dapat diberantas sulit terwujud. Kita selalu disuguhi pentas pemberantasan korupsi yang selalu setengah hati hingga kini. Saudara, kita masuk ke segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit hari ini di hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat halaman muka harian Kompas hari ini, saudara. Seperti biasa, ada foto berita di sini. Foto ini menampilkan situasi dan kondisi warga dan petugas pemadam kebakaran yang tengah berjuang melawan api yang menjalar ke desa Rebordondo dekat Aurensi di barat laut Spanyol pada Senin 18 Agustus 2025. Dari kebakaran ini, saudara, negara itu menyebabkan rute ziarah kuno atau Camino de Santiago ditutup. Informasinya juga dibahas di judul di bawah foto berita untuk Anda baca lebih lengkapnya. Selain ini, kita akan bergeser ke sisi kanan atas, saudara. Kita akan beralih ke informasi dalam negeri mengenai bahan pokok atau BAPOK, di mana pengelolaan bahan pokok dinilai merisaukan. Informasi yang dibagikan dari judul ini adalah harga beras justru naik meskipun pemerintah telah menggelontorkan beras SPHP. Harga minyak kita di atas head atau harga eceran tertinggi dan pasokan ke Perum Bulog mulai seret. Sementara itu, saudara, gula petani menumpuk di gudang. Penegakan aturan pangan terutama terkait beras dan minyak goreng semakin tegas. Cara ini menjadi momok bagi iklim usaha pangan. Di sisi lain ada sumbatan dalam salah satu rantai tata niaga pergulaan. Dari sana kita bergeser ke informasi di bagian tengah halaman muka harian Kompas, saudara.
Ukraina menanti terobosan. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan untuk bertemu 2 minggu mendatang. Pertemuan itu membahas cara mengakhiri serangan Rusia ke Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah memulai pengaturan pertemuan tatap muka, yakni pernyataan itu keluar tak lama setelah Trump menelpon Putin di sela-sela pertemuannya dengan Zelensky dan para pemimpin Eropa pada Senin 18 Agustus waktu setempat atau Selasa waktu Indonesia Barat di Gedung Putih, Washington DC. Dari halaman pertama kita akan bergeser di halaman 15, saudara, informasi mengenai sumur minyak ilegal terbakar, 3 tewas. 3 orang tewas, saudara, akibat terbakarnya sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah. Kebakaran yang mulai terjadi pada Minggu 17 Agustus 2025 ini belum dapat dipadamkan hingga hari Selasa 19 Agustus. Kebakaran satu sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah belum bisa dipadamkan. Kejadian itu menyebabkan 3 orang tewas, 2 orang terluka, ratusan jiwa mengungsi. Sumur minyak tersebut terbakar pada Minggu 17 Agustus sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, saudara, sampai dengan hari Selasa kebakaran masih berlangsung. Dan saudara, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa membaca harian Kompas yang terbit hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id. Saudara, usai jeda akan ada informasi terlapor kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS akan kembali jalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya Rabu hari ini. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.